Halo Bapak Ibu guru sekalian, perkenalkan, nama saya Penina. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar. Fokus saya pada modul 4 yaitu melatih dan mendidik budi pekerti. Sebelum lebih jauh kita mengetahui tentang tahap-tahap daripada melatih dan mendidik budi pekerti, saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui arti dari kata merdeka belajar, mendidik, dan melatih. Merdeka belajar adalah merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melatih adalah mengajar seseorang agar terbiasa melakukan sesuatu. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang menjadi ingatan bagi kita yaitu kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Mari kita sebagai pendidik lakukan apa yang menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab kita di sekolah, yaitu menjadikan diri teladan. Budi pekerti merupakan perpaduan antara kognitif atau kita kenal dengan cipta dan afektif yang kita kenal dengan rasa, yang mana perpaduan antara kognitif dan afektif akan menghasilkan psikomotorik atau yang kita ketahui tentang karsa. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan salah satu contoh seseorang yang memiliki budi pekerti, misalnya jujur. Ketika anak memiliki sifat jujur, kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia akan terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Di mana saya simpulkan dengan rumus, wawasan tentang kejujuran itu adalah lahir daripada kognitif, perasaan gelisah atau tidak nyaman melihat ketidakjujuran itu adalah lahir dari afektif, dan berperilaku jujur yang ditampilkan itu merupakan lahir daripada psikomotorik. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya akan kembali menyampaikan tentang pengertian budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Dalam hal ini juga, yang perlu kita ketahui adalah budi pekerti memiliki dua bagian yang sangat penting yang harus kita perhatikan pada anak. Yang pertama, bagian biologis yang berhubungan dengan rasa. Ada rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, dan sebagainya. Dan bagian yang kedua yaitu bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir, menyerap pengetahuan. Pada kesempatan ini, saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian untuk dapat kita pahami bersama-sama bagaimanakah budi pekerti atau watak itu dapat dibentuk. Jawabannya adalah melalui satu lembaga yang bernama keluarga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak bisa terpisahkan antara sekolah dan keluarga di dalam kita melatih dan mendidik budi pekerti itu bagi anak-anak kita sekalian. Dan bagaimana dengan di sekolah pembentukan budi pekertinya? Yaitu dengan kita memberikan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid.
Bapak Ibu, dalam hal ini mengingatkan kembali bagi kita semuanya bahwa seseorang yang telah mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, serta mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah memiliki hal ini, sehingga kita berkomitmen untuk dapat melatih dan mendidik budi pekerti bagi anak-anak kita sekalian. Penguat bagi kita sebagai pendidik. Yang pertama, tidak hanya materi yang kita ajarkan, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajarkan akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk pada masanya. Yang kedua, ingat, hal sekecil apapun seperti ucapan, pujian, maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak, agar anak-anak murid kita mampu berefleksi, mendapatkan pemahaman bermakna, sehingga murid dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi, yang menentukan keberadaan dan jati dirinya. Pada kesempatan ini saya menarik kesimpulan dari beberapa hal yang boleh kita ketahui dan kita pahami bersama tentang melatih dan mendidik budi pekerti itu. Yang pertama, jadikan pendidik sebagai teladan utama di sekolah dengan semboyan Ingarsa Sang Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Jadikan orang tua partner dalam mendidik dan melatih budi pekerti di rumah. Mendidik dan melatih budi pekerti secara berulang-ulang. Budi pekerti dijadikan sebagai salah satu keberhasilan mengajar pendidik, dan memberikan pembiasaan berdoa dan beriman, meminta izin dan memberikan salam dan menyapa. Saat ini saya akan menunjukkan contoh dari tindakan budi pekerti, gotong royong, bekerja sama, menghormati, dan menghargai pendapat dalam kegiatan belajar kelompok. Berikut beberapa dokumentasi presentasi dan pengisian umpan balik dari aksi nyata Merdeka Belajar yang telah saya lakukan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hebat sekalian yang telah mendengarkan presentasi daripada aksi nyata saya melalui Merdeka Belajar pada modul melatih dan mendidik budi pekerti. Marilah kita belajar bersama-sama untuk kita menjadikan diri kita teladan. Terima kasih.